nama saya Galih Sakti. Saya seorang filmmaker yang sedang mencoba mendalami dunia film di tanah air dan juga oleh kesempatan di luar. Saya belajar di Academy of Art University, jurusan directing, penyutradaraan dan juga penulisan naskah selama 3,5 tahun dan baru kembali Februari kemarin. Film pendek pertama saya berjudul Nyeker, bahasa Inggrisnya Barefoot, sudah diputar di beberapa festival di luar negeri. Jadi film Nyeker itu adalah sebenarnya film tesis yang dibuat di Yogyakarta. Tapi penulisannya itu sudah dimulai sejak saya kuliah di Academy of Art University San Francisco. Rentang dari penulisan sampai dengan pembuatan itu agak lama sebenarnya, lumayan di sekitar 3 tahun malah 3,5 tahun. Awalnya itu hanya sebagai skrip kecil-kecilan yang dibuat di kelas. Tapi dosen saya sendiri berusaha untuk meyakinkan saya untuk membuat film tersebut. Film itu sendiri tentang seorang anak Belanda di Indonesia zaman penjajahan yang berteman dengan gadis Jawa. Jadi di situ ada intrik kolonialisme juga, ada bukan romans tapi mungkin lebih ke arah persahabatan, ada tema persahabatan terlarang, mungkin itu yang penting. Kemudian kenapa judulnya Nyeker itu berhubungan dengan jadi di situ nanti ada adegan di mana sang anak kehilangan sepatu dan itu merupakan salah satu hal yang paling vital dalam cerita tersebut. Syuting on the spot hanya 3 hari, tapi kan persiapannya bisa dibilang 3-4 bulan. Itu ini ya, dari sejak saya ketemu dengan si produser ngasih jadwal segala macem, dan itu jadwal itu kami tepati 4 bulan 3 bulan. Tapi terus kemudian kita filmkan 4 bulan lagi, post produksi mungkin sebulan lagi, mungkin 5 bulan kali ya. Ide sebetulnya saya suka sekali dengan pengarang namanya Pramudia Anantatur, pasti itu salah satu yang paling terkenal. Salah satu keinginan saya adalah untuk membuat film berdasarkan cerita beliau. Dan Nyeker ini mungkin sebenarnya bukan, ya tidak, kalau akan ada kata tidak ada sesuatu yang baru di bawah sinar matahari, apa nothing new under the sun. Jadi saya sebenarnya meminjam juga beberapa kayak kesan-kesan dan konflik-konflik, tapi dari novel-novel Pramudia Anantatur gitu, tentang kolonialisme, tentang perempuan gitu, tentang perjuangan seseorang yang tertindas gitu, tapi diceritakan dengan bahasa yang mungkin agak berbeda gitu dari sisi keluarga misalnya. Banyak banget sih sebetulnya. Kalau tantangan Nyeker itu sulit karena pertama itu periodis, dalam arti settingnya tidak dalam waktu sekarang, settingnya abad 19 tanah paksa, jadi segala sesuatunya harus diperhatikan. Yang kedua, membuat film tentang keluarga Belanda di Indonesia itu juga banyak sekali intrik-intriknya gitu, karena bagaimanapun juga kita tidak memiliki akses ke aktor dan aktris kulit putih gitu yang banyak dan yang jelas. Jadi ya kami akhirnya memutuskan untuk mengambil turis-turis yang emang pengen acting, dan itu merupakan sebuah proses penyutradaraan yang jauh berbeda dibandingkan dengan menyutradarai orang-orang profesional. Selain itu juga banyak masalah teknis sih, lebih ke pengambilan gambar, dan maksudnya juga bahkan ceritanya pun bagaimana mengkomunikasikan cerita tersebut ke khalayak yang sekarang ada, itu juga kita juga perlu belajar banyak gitu pada saat itu. Agak terkejut sih sebetulnya, awalnya masih tidak menduga, karena jujur saya membuat film ini juga sebenarnya salah satu tujuannya untuk lulus. Pokoknya pengen langsung lulus, dan tapi
apa ya, jadi langsung langsung diminta untuk masukkan ke festival gitu ya, yang tadi seperti saya bilang tidak direncanakan. Dan ya apa ya, seperti senang dan overwhelmed, terus juga ngerasa nggak nyangka aja. Tapi ya yang mungkin yang saya senang itu justru karena kru saya yang untuk main, kru kami yang di filmnya Care ini, mereka sebenarnya tuh tidak terlalu familiar juga dengan konsep festival gitu, atau mungkin mereka tahu tapi mereka tidak pernah memasukkan film-film mereka ke situ. Jadi mereka ya lumayan lumayan kayak semangat juga gitu dengannya, dan senang bisa membawa para kru tuh, walaupun mereka nggak sampai ke sana ya, tapi maksudnya sehingga mereka merasa ikut bangga juga. Nah, saya sudah mengambil S1 desain interior di Universitas Pelita Harapan gitu. Dan waktu itu juga sebetulnya dari kecil memang udah suka gambar, suka sesuatu yang berhubungan dengan desain, tetapi kuliah senang. Tapi sebetulnya ketika memasuki, ya mungkin banyak orang seperti itu ya, ketika memasuki dunia kerjanya agak kecewa gitu, dan agak seperti merasa aduh kayaknya gue lebih cocok jadi yang lain. Tapi waktu itu saya masih coba. Akhirnya saya mencari pelarian lagi untuk sekolah lagi. Dan waktu itu saya masih sekolahnya arsitektur juga di UI, dan saya ambil S2. Nah baru setelah selesai UI saya ngajar di UI, jadi saya menjadi dosen tetap, tapi masih kontrak waktu itu. Kemudian kepikiran untuk ambil S3. Sebenarnya bukan kepikiran, saya memang diharuskan kalau mau jadi dosen tetap itu kita harus belajar terus kan. Makanya formal ya, pendidikan formal. Nah terus disitulah justru saat dimana pas gue aku lagi browsing, saya malah kepikirannya untuk melihat sekolah film. Dan memang dari sejak S1 S2 itu selalu senangnya tuh dengan film gitu. Kalau dari semua cabang-cabang seni yang lain tuh saya senangnya tuh paling suka film. Tapi saya belum pernah tuh buat film segala macam, jadi emang agak-agak nekat juga. Pas waktu itu akhirnya saya putuskan untuk ya udah saya nggak jadi ngambil S3 arsitektur, saya mau mencoba sekolah film. Dan saya nyari beasiswa, dan kebetulan ada jalan, saya mencoba di AAU, Academy of Art University di San Francisco. Diterima dan langsung dia berangkat. Kalau dari arsitek sih itu pasti kepake sih, yang namanya melihat seni dari, bukan menerapkan apa yang sudah kita rencanakan gitu, membuat apa yang sudah kita pikirkan di kepala menjadi sesuatu yang konkret. Itu kan salah satu dagingnya dari pembelajaran arsitektur gitu, yang akhirnya saya bawa ke film juga, dari kepala ke layar. Jadi setelahnya Care, saya sekarang sedang memproduksi film pendek kedua. Film pendek kedua yang dibuat di Indonesia. Judulnya Ikro. Itu adalah cerita tentang dua remaja. Salah satu dari remaja tersebut, sang lelaki, dia mengajari yang perempuan untuk mengaji. Dan dua remaja ini saling mencintai satu sama lain, walaupun mereka tidak pernah mengatakan itu. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi nanti di belakang, tapi mereka berusaha menyampaikan perasaan mereka itu dengan buku Ikro. Tidak ada tema-tema religius yang terlalu berat, lebih ke arah keseharian yang tapi dilantunkan dengan gaya bertutur Ikro itu, gaya baca Ikro. Ya, insya Allah akan selalu dicoba. Untuk saat ini kami sedang berusaha untuk mencoba. Sebenarnya kalau misalnya dibilang rencana festival pasti, tapi kami selalu berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut, karena bagaimanapun juga kalau misalnya dari pengalaman nih, membuat film kayaknya jauh lebih enak ketika kita tidak terlalu terbebani dengan embel-embel festival, tapi lebih kayak kita mau buat film karena kita emang nggak tahu mesti buat apa lagi kalau berfilm gitu. Kalau impian banyak ya, terus apalagi kalau ditanya ke filmmaker pasti jawabannya kuat. Saya suka film kolosal, film sederhana pun suka, karena sekarang pun kan yang digarap film sederhana semua. Tapi itu juga karena ya ada keterbatasan juga ya. Tapi maksudnya saya suka film besar yang menceritakan tentang kita, tentang Indonesia. Itu saya pingin sekali, mungkin kalau impian itu tadi, selain pertama Pramudia Anantatur, salah satu bukunya aja gitu. Kalau mungkin yang kedua adalah kisah-kisah Mahabharata dan Ramayana, satu dari itu, atau mungkin penggalan dari kisah tersebut. Intinya tuh filosofi wayang dan kebudayaan Jawa, Bali, dan Indonesia pada umumnya.
tips dan trik juga ya mungkin. Pertama kita harus tahu, ini juga belajar pengalaman. Kita juga harus, makanya kita harus tahu hasil yang kita masukin itu. Jadi gini, biasanya di setiap festival pasti ada semacam penjelasannya dulu. Kami secara nggak langsung mereka tuh bilang gini intinya, kita sukanya film kayak gini loh gitu. Nah itu dilihat apakah film kita itu sesuai apa enggak gitu. Nah kalau misalnya emang nggak sesuai, mungkin kita bisa kesampingkan dulu. Kita cari yang benar-benar sesuai gitu dengan apa yang mereka mau. Bukan kita ngikutin apa yang mereka, tapi filmnya udah jadi nih gitu. Kita sudah punya bahannya. Tinggal kita nyari orang-orang yang sebenarnya sama visi misi sama kita. Nah itu yang kita cobain gitu. Karena tiap festival pasti biasanya tuh punya fee-nya, punya biaya kan untuk masukin. Dan kalau misalnya kita masukin terlalu banyak dan semua kita masukin, nanti ya biasanya paling film pertama, film kedua itu kecenderungannya itu banyak yang ditolak tuh, itu udah pasti sih. Karena itu udah sesuatu yang sangat wajar. Apalagi kalau kita nggak research dulu, kita asal masukin aja gitu. Seperti saya film dulu yang sebelum Nyeker ini, waktu saya buat di kampus itu sempat ada yang nerima, tapi banyak yang nolak gitu. Dan yang nolak ini biasanya bilangnya oh ini nggak sesuai gitu, atau mungkin mereka punya standar yang lebih tinggi gitu. Jadi kita harus tahu kita tuh levelnya di mana gitu, kasarnya kayak gitu, baru kita masukin. Cuman kalau festival yang gratis udah masukin aja karena kasarnya bahasa Inggrisnya nothing tulus juga gitu, untuk siapa tahu mereka nggak suka walaupun film kita masih amatir gitu kan. Saya berharap para penonton dan para pembuat Indonesia bisa menemukan jalan tengah itu. Mungkin sekarang begitu banyak kayak isu-isu yang beredar seperti para penonton juga merasa ya kenapa sih gue kok harus ngertiin film-film bagus sama kutip film bagus lo gitu, kenapa gue nggak nonton film yang gue mau aja gitu. Ya nggak salah juga gitu, karena memang bagaimana juga mereka yang membayar gitu. Tapi mungkin kita bisa berusaha untuk pelan-pelan juga para penonton juga bisa lebih membaca lagi film mana sih yang sebenarnya bisa gue tonton gitu, mana yang jangan gue tonton dulu gitu. Dan para pembuat film juga sebetulnya harus bisa melihat juga gitu, film mana yang sebenarnya sebaiknya dibuat dan mana yang sebaiknya tidak dibuat gitu. Tentu saja banyak faktornya ya, tapi harapan saya sih ada jalan tengah sih untuk itu, dan saya percaya jalan tengah itu pasti jalan yang paling bagus. Pandangono ing dunung panggonane luwe dhuwur tinimbang awasing netra siro. Jalaran dunung panggonane. Manje